Baiklah, saya akan menjelaskan penilaian pembelajaran pada muatan pelajaran PKN di sekolah dasar. Instrumen penilaian ini pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, kelas 5 semester 2, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 3, dan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Yaitu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan bercerita, siswa dapat menyebutkan berbagai keragaman yang ada di sekitarnya secara tepat. Tujuan yang kedua, dengan menulis, siswa dapat mengidentifikasi berbagai keragaman suku yang ada di Indonesia secara tepat. Penilaian yang pertama yaitu penilaian sikap. Kriteria sikap yang pertama yaitu percaya diri. Untuk deskriptor percaya diri ini untuk sangat memuaskan, yaitu berani tampil di depan kelas, berani menjawab pertanyaan dari guru, dan berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu. Untuk mulai berkembang, yaitu hanya memenuhi 2 kriteria saja, dan untuk mulai terlihat, memenuhi 1 kriteria saja. Dan untuk belum terlihat, berarti belum memenuhi dari kriteria tersebut. Untuk kriteria sikap yang kedua yaitu disiplin. Deskriptornya yaitu untuk sangat memuaskan, masuk kelas tepat waktu, tertib mengikuti pembelajaran, dapat memisahkan antara belajar dan bermain. Untuk mulai berkembang, yaitu hanya memenuhi 2 kriteria saja. Untuk mulai terlihat, memenuhi 1 kriteria saja, dan belum terlihat, berarti belum memenuhi kriteria tersebut. Selanjutnya, kriteria sikap yang ketiga, yaitu tanggung jawab. Deskriptor yang pertama yaitu untuk sangat memuaskan, bekerja sama dalam kelompok, mengikuti kegiatan belajar dengan baik, dan mengakui kesalahan yang dilakukan. Untuk mulai berkembang, hanya memenuhi 2 kriteria saja, dan untuk mulai terlihat, memenuhi 1 kriteria saja, dan untuk belum terlihat, yaitu belum memenuhi kriteria tersebut. Keterangannya, yaitu SM yaitu sangat memuaskan, MB mulai berkembang, MT itu mulai terlihat, dan BT belum terlihat. Yang selanjutnya yaitu format penilaian sikap. Jika tadi yaitu deskriptor dan kriteria sikap, nah sekarang yaitu format penilaian sikap. Untuk nama siswa, kriteria sikapnya yaitu ada percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada untuk nilai dan predikat. Predikat di sini yaitu biasanya ditulis dengan A, B, C, D. Untuk A itu nilai antara 86 sampai 100. Yang untuk predikat B 70 sampai 85, predikat C 60 sampai 69, dan D lebih kecil dari 60. Selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan. Instrumen penilaian pengetahuan ini yaitu tes tertulis atau uraian, yaitu terdapat butir-butir soalnya. Yang pertama, sebutkan keragaman suku yang ada di Pulau Sumatera. Soal yang kedua, sebutkan keragaman suku yang ada di Pulau Jawa. Soal yang ketiga, sebutkan keragaman suku yang ada di Pulau Kalimantan. Soal yang keempat, sebutkan keragaman suku yang ada di Pulau Sulawesi. Dan soal yang terakhir, yaitu sebutkan keragaman suku yang ada di Pulau Papua. Selanjutnya, uji kompetensi, yaitu pedoman penskoran. Terdapat kunci jawaban dan skor. Untuk kunci jawaban soal nomor 1, yaitu keragaman suku yang ada di Pulau Sumatera, dengan alternatif jawaban yaitu suku Aceh, suku Batak, suku Minang, suku Nias. Dengan 4 jawaban tadi, yaitu skornya 20. Untuk soal yang kedua, yaitu suku-suku yang ada di Pulau Jawa. Dengan alternatif jawaban
suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Baduy. Dari keempat jawaban tadi, yaitu skornya 20. Soal yang ketiga, yaitu suku-suku yang ada di Pulau Kalimantan. Alternatif jawabannya yaitu suku Kutai, suku Banjar, suku Tidung, dan suku Pasir. Dengan jawaban keempat tadi, dengan skornya yaitu 20. Soal yang keempat yaitu suku Toraja, yaitu suku-suku yang ada di Sulawesi, yaitu suku Toraja, suku Mandar, suku Bentong, dan suku Duri. Skornya untuk 4 jawaban tadi yaitu 20. Dan soal yang terakhir, yaitu suku-suku yang ada di Papua. Alternatif jawabannya yaitu ada suku Dani, suku Amungme, suku Korowai, dan suku Muyu. Dari keempat jawaban tadi, yaitu skornya 20. Untuk pedoman penskorannya, skor penilaian itu skor yang diperoleh oleh siswa dibagi oleh skor maksimal. Nah, skor maksimal ini yaitu 100, lalu dikalikan dengan 100. Untuk skor dari 81 sampai 100, yaitu predikatnya A, klasifikasinya sangat baik. Untuk skor 66 sampai 80, yaitu predikatnya B, baik. Dan skor 51 sampai 65, predikatnya C, klasifikasinya yaitu cukup. Dan nilai dari 0 sampai 50, predikatnya D, klasifikasinya kurang. Ya, nah selanjutnya rekap skor siswa. Dari nilai yang sudah kita tentukan tadi, kita masukkan ke dalam rekap skor siswa ini, tuliskan nama siswa, nilai yang diperoleh siswa tersebut, dan predikatnya A, B, C, atau D. Yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Penilaian uji unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja mengamati gambar atau carta. Untuk yang pertama yaitu nama, kriterianya ada isi dan pengetahuan. Ya, yang kedua yaitu keterampilan mengkomunikasikan hasil dan predikat. Rubrik mengamati gambar atau deskriptornya. Untuk yang pertama, aspek yang pertama yaitu isi dan pengetahuan, itu hasil pengamatan ditulis lengkap, menunjukkan pengetahuan siswa tentang materi yang disajikan. Baik sekali. Untuk yang pertama yaitu hasil pengamatan gambar ditulis lengkap dan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gambar secara keseluruhan dijawab dengan benar. Untuk predikat baik yaitu hasil pengamatan gambar ditulis lengkap dan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gambar sebagian besar dijawab dengan benar. Dan predikat cukup, hasil pengamatan ditulis cukup, lengkap, dan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gambar beberapa dijawab dengan benar. Dan yang terakhir, perlu bimbingan, yaitu nilainya 1, hasil pengamatan ditulis kurang lengkap, dan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gambar hanya sedikit yang dijawab dengan benar. Selanjutnya, aspek yang kedua, yaitu keterampilan mengkomunikasikan hasil. Predikat yang pertama yaitu penjelasan mudah dipahami, pemilihan kata sesuai dengan bahasa Indonesia baku. Untuk predikat yang kedua, penjelasan mudah dipahami, pemilihan beberapa kata sesuai dengan bahasa Indonesia baku. Dan predikat yang ketiga, penjelasan kurang dipahami, pemilihan beberapa kata sesuai atau tidak sesuai dengan bahasa Indonesia baku. Dan yang terakhir, yaitu predikat yang terakhir, penjelasan sulit dipahami, pemilihan kata tidak sesuai dengan bahasa Indonesia baku. Nah, skor penilaiannya, yaitu skor yang diperoleh oleh siswa, dibagi skor maksimal dikali 100. Skor maksimalnya yaitu 100. Untuk predikat A, nilainya dari 86 sampai 100, predikat B, 70 sampai 85, predikat C 60 sampai 69, dan predikat D lebih kecil dari 60. Baiklah, itulah penilaian pada pembelajaran PKN yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.